Yo yo yo, halo sob, welcome back to my YouTube channel. Kali ini Mimin mau bahas alur cerita film dari dalam negeri dulu ya. Ya sekali-kali kau tengok lah film-film dalam negeri, nggak cuma luar negeri aja. Ya film ini berjudul I Leave My Heart in Lebanon, menceritakan tentang seorang kapten dari pasukan Garuda TNI yang ditugaskan ke Lebanon ketika sebentar lagi akan menikah. Dan sang kekasih pun harus menunggu sampai dia pulang tugas. Dapatkah dia setia menunggu sang kekasih yang pergi tugas untuk menjaga perdamaian? Baiklah, sebagai informasi, saya yakin film ini mengandung bawang jika kalian menontonnya sendirian di pojokan WC. Aku nggak akan berubah. Kisah dimulai dari perdebatan sepasang kekasih yaitu Dr. Diah dan Kapten Satria. Mereka berdebat soal kepergian Kapten Satria ke Lebanon sebagai prajurit untuk menjaga perdamaian di sana. Yang mana sebentar lagi mereka akan menikah dan Dokter Dia harus menunggu sampai Kapten Satria pulang ke Indonesia. Cerita dilanjut ketika para prajurit akan berangkat ke Lebanon. Mereka semua diberi waktu 5 menit untuk menemui orang tua, istri, kekasih, dan orang-orang yang mereka sayangi. Di sini Kapten Satria hanya bertemu dengan kedua orang tuanya saja. Kemudian sang ibu pun bertanya di mana dia kok nggak datang. Kapten Satria pun menjawab mungkin dia sedang sibuk karena dia baru saja dilantik menjadi dokter spesialis. Saat akan berangkat ternyata dia pun muncul dengan mata berkaca-kaca. Dia berkata selamat jalan kepada Kapten Satria. Satria pun mengira itu pertemuan terakhirnya, tapi dia coba meyakinkan dengan berkata Neng tidak akan datang ke sini jika tidak ingin bertemu kamu lagi. Kemudian Satria pun menyuruh dia menunggu di sini saat dia pulang nanti. Sesampainya Satria di Lebanon, dia menghubungi dia lewat video call. Satria memberitahu dia bahwa dia sekamar dengan Arga dan kurang lebih dia harus 1 tahun berada di Lebanon. Kesabaran kamu. Keesokan harinya ketika Satria sedang patroli, tiba-tiba rombongan mereka ditembaki oleh musuh. Berita tersebut masuk ke siaran TV. Ayah dia yang juga pensiunan TNI melihat hal itu sontak memanggil dia dan dengan bangga berkata, "Kamu harus bangga dengan kesabaran dan kesetiaanmu menunggu Satria." Tapi sang ibu dia malah mencela dan karena di sini dia kurang setuju dengan hubungan mereka berdua. Ketika di Lebanon, Satria bertemu dengan seorang guru yang bernama Rania Mahmud. Selamat datang kontingen Garuda. Ibu guru bisa berbahasa Indonesia? Sedikit. Silahkan masuk. Semua sudah menunggu. Syukur. Di sekolah ada salah satu murid wanita yang tidak mau berbicara dan tidak mau berbaur dengan teman-temannya. Dia bernama Salma dan dia ini adalah anak dari ibu guru Rania. Satria pun coba mendekati anak itu dan mencoba mengajaknya berbicara, tapi malah dicuekin dan ditinggal gitu aja. Rupanya Salma begitu karena dia sedang sakit dan trauma akan kepergian ayahnya yang meninggal karena terkena serangan rudal dari musuhnya. Di tempat lain, istri Arga yang bernama Hanum terlihat sedang periksa kandungan dan dokter yang menanganinya adalah dokter Diah. Hanum pun memberitahu dia situasi di sana karena kebetulan Arga sedang menelpon. Tak sengaja dia pun melihat Satria sedang berbincang-bincang dengan Rania dan dia mulai merasa cemburu. Malam harinya saat anak buah Kapten Satria yaitu Ujang, Gulamo, dan Agus sedang enak-enak tidur, musuh pun menyerang dan dengan cepat mereka bersembunyi di sebuah tempat yang aman. Di sini Gulamo merasa geram dengan musuh dan berkata harusnya kita yang bersenjata melindungi warga, bukan malah bersembunyi di sini. Sungguh mulia sekali hati Gulamo ini ya. Ini situasinya tuh enak untuk prajurit. Siap.
Harusnya kita angkat senjata, menyerbu. Siapa? Mau? Tapi Danton mereka pun menjelaskan kalau mereka di sini hanya menjaga perdamaian bukan untuk berperang. Jadi mereka harus tetap ikuti SOP yang berlaku. Scene berganti dan kita diperlihatkan seorang pria yang bernama Andre sedang ngobrol dengan keluarganya dia. Andre ini seorang pengusaha muda yang sukses dan dia ini suka kepada dokter dia. Tapi ayahnya dokter dia tampak tidak begitu suka kepada Andre. Sedangkan ibunda dia sangat setuju dengan kehadirannya Andre. Ketika istri Arga kembali cek kandungan, dia pun memperlihatkan foto-foto kegiatan suaminya di Lebanon. Di situ tampak kembali foto Kapten Satria dengan Rania. Api cemburu pun tambah bergejolak di hati dia. Saat malam tiba, Kapten Satria menelpon dokter dia, tapi dokter dia pun tidak mau mengangkat telepon tersebut. Kapten Satria yang sempat menemukan benda mencurigakan ketika berpatroli melapor ke atasannya. Namun di tengah-tengah laporan HP-nya Arga pun berbunyi sehingga membuat atasannya marah. Dan ternyata Arga sedang menunggu kabar dari istrinya yang akan melahirkan. Siapa benar? HP siapa itu? Kan berulang kali agar matikan HP setiap ada kegiatan. Siap, salah. Izin, Komandan. Saya tidak... Karena saya sedang menunggu kabar dari istri saya lahirkan. Izin, matikan HP. Angkat teleponmu. Siap, salah. HP akan saya matikan. Ini perintah. Siap. Anak saya sudah lahir, Komandan. Scene berlanjut ketika Andre datang ke rumah dia dengan membawa hadiah mobil. Tapi dia pun langsung menolak dan menyuruhnya pergi, sedangkan ibu dia malah sangat senang dengan hadiah itu. Tak lama kemudian Satria menelpon dia. Dia menanyakan kabar, tapi malah berujung perdebatan di antara mereka karena dia merasa cemburu kepada Rania dan mereka pun bertengkar. Keesokan harinya, Andre yang sedang berjalan-jalan dengan dia dan keluarga terlihat sedang diwawancarai. Di sini Andre menyatakan bahwa dokter dia adalah calon istrinya. Arga yang tak sengaja melihat video itu di internet langsung memberitahu Satria. Disitulah hubungan mereka pun semakin hancur dan tidak jelas. Ayah dia yang juga mengetahui hal itu pun bertanya kepada dia tentang bagaimana hubungan dia dengan Satria. Tapi ibunda dia menjelaskan bahwa Satria sudah dekat dengan seorang janda di Lebanon dan itu benar adanya. Satria yang sudah seperti ayah sendiri bagi Salma ingin memberikan hadiah boneka kepada Salma. Sontak Salma langsung pergi dan menangis karena kebetulan boneka itu yang diinginkan Salma ketika ayahnya meninggal dan itu membuatnya teringat kembali kepada sosok ayahnya. Hari libur pun tiba dan masa tugas Satria pun juga akan berakhir. Satria pergi berjalan-jalan dengan Salma dan ibunya di sini. Hubungan mereka bertiga semakin dekat. Besar itu, karya-karyanya sudah mendunia juga. Rania juga menyatakan bahwa dia menyukai Kapten Satria, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa karena Satria juga sudah memiliki tunangan di Indonesia. Lalu Salma memperlihatkan foto ayahnya yang dimana dia mengisyaratkan bahwa Satria adalah sosok pengganti ayahnya. Satria yang terharu pun menyuruh Salma memanggilnya sebagai Kapten Baba. Masa tugas pun berakhir, kini Satria bisa kembali ke Indonesia. Saat dalam perjalanan, Satria melihat Salma dan Rania di pinggir jalan. Seketika komandan memberikan waktu untuk Satria bertemu mereka. Satria langsung pergi memeluk Salma dan mengucapkan kata-kata perpisahan. Dan di saat itulah, Salma kembali bisa berbicara dan berteriak Baba Kapten. Sungguh epic momen di sini. Tayo dalal Alves, Baba. Kapten. Sepulang dari Lebanon, Satria pun langsung pergi ke rumahnya dia untuk menemuinya. Tapi di sana sudah ada Andre beserta keluarga yang sedang melamar dia. Ketika Satria datang, langsung disambut oleh ayahnya dia sambil berkata, "Prajurit tidak akan menangis karena kematian. Dia cuma menderita karena pengkhianatan dan ketidaksetiaan." Dan di sini pun film berakhir.
Satria, Siap. biar kamu tidak jadi mantuku, tapi saya tetap bangga. Selamat berjuang, prajuritku. Salangan.